Demikian tadi ilmu yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Dailami tentang bagaimana menambah pengetahuan kita bab Thaharah, bab bersuci, di mana bab Thaharah ini yang menentukan semua amal ibadah kita sah atau tidaknya tergantung dari bagaimana cara kita melakukan Thaharah tadi. Sebabnya zaman semanten iki kathah tiang yang mempelajari ilmu dhuwur-dhuwur, ngajini ilmu sing dhuwur-dhuwur, terkadang bab Thaharahnya dilalaikan. Karena dianggap apa? Karena dianggap pelajaran bocah SD. Dianggapnya itu pelajaran bab awal, bab anak-anak kecil. Jadi banyak anak-anak remaja sekarang, bahkan ada orang-orang yang sudah tua malah salah dalam bab Thaharah atau dalam bab bersuci, cara ngambil wudhunya, sahnya wudhu, dan itu banyak orang tidak tahu. Maka pentingnya pengajian-pengajian seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, dan kita berharap mudah-mudahan mobil khusus kepada Jamiah Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Cilacap, kita malam hari ini agar lebih sering-sering mengadakan pengajian model seperti malam hari ini, bedah kitab dari awal lagi. Kenapa? Jenengan sebagai tiang Nahdlatul Ulama dan kita harus sadar bahwa sekarang ini banyak pengajian-pengajian kita, pengajian Ahlus Sunnah wal Jamaah yang nggak laku. Rutinan-rutinan di musola sing teko ya wong wis tuwa-tuwa. Pengajian-pengajian ba'da subuh di musola atau ba'dal maghrib di musola, yang datang semuanya rata-rata wis mambu lemah kabeh. Anak-anak yang muda-muda kalau diberikan pengajian soal bab kitab, baik kitab bab Thaharah, baik kitab bab masalah kita, cara baiknya kita sholat, cara puasa, cara sedekah, cara haji dan lain-lain, banyaknya sekarang itu kurang diminati sama anak-anak muda. Kenapa? Karena membosankan. Tetapi jenengan harus tahu, di luar sana ada orang-orang yang di luar Nahdlatul Ulama, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang punya pengajian semakin lama semakin hebat pengajiannya. Pengajiannya semakin rapi dan semakin diminati oleh pengikutnya. Tapi jenengan harus tahu, mereka bukan golongan dari Nahdlatul Ulama, bukan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang senang sholawatan model jenengan kalian kula. Bukan orang-orang yang cinta hadir di hallnya para habaib dan para kiai. Bukan orang-orang yang model kulonan panjenengan sing derek Mbah Hasyim Asy'ari, derek para habaib min Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan. Ini adalah PR buat kita yang merasa mencintai negara ini, yang merasa mencintai Nahdlatul Ulama, yang merasa mencintai Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak ingin anak-anaknya nanti berseberangan faham dengan kedua orang tuanya, yang tidak ingin keturunannya nanti malah menghujat kedua orang tuanya. Ayo, mumpung kita diberi umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, ramaikan kembali majlis-majlis kitab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab-kitab yang ada di musola-musola, kajian-kajian yang ada di pondok pesantren, kita galakkan kembali agar apa? Agar panjenengan kalian kulo boten kepaten obor. Agar kita mengerti sejarahnya Mbah Hasyim Asy'ari, mengerti sejarahnya para habaib, mengerti sejarahnya Wali Songo, yang saat ini banyak orang di luar sana sudah mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif, hanya cerita saja, tidak ada bukti. Kenapa? Itu salah satu diantaranya karena kita sebagai warga Nahdliyin, orang-orang ahli sunnah sudah banyak tidak peduli tentang sejarahnya para Wali Songo, sejarahnya guru-guru kita, sejarahnya kiai-kiai kita, sejarahnya para habaib kita. Sekarang lebih gandrung kepada sejarah-sejarahnya artis-artis Korea. Gimana? Nek karo BTS apal. Sing joget ngerti kabeh. Hari ini semuanya hafal. Transfer pemain sepak bola kemana-kemana hafal kabeh. Oh, sekarang Manchester United beli pemain dari ini, Real Madrid beli ini, Real Spurs beli ini, ya, ngerti kabeh. Tapi giliran ditanyakan riwayatnya Mbah Hasyim Asy'ari, nggak ada yang tahu. Jangan jauh-jauh, ini orang Cilacap. Kalau kita tanyakan bareng-bareng,
Sing ngerti sapa wong Cilacap iki orang yang berjasa dalam dunia Islam di Cilacap sapa? Jenengan ngerti betul? Yang sangat berjasa menggelar agama Islam di Kabupaten Cilacap, jenengan pasti banyak nggak ngerti, padahal wong Cilacap. Itu tandanya bahwa kita sudah banyak tidak peduli dengan sejarah-sejarah para guru-guru dan ulama-ulama kita. Hati-hati, jenengan karena masih muda, jenengan posisi karena belum punya anak, belum punya istri, belum berumah tangga, jadi santai-santai. Kalau nanti posisi panjenengan sudah seperti kami-kami yang di atas panggung, yang sudah punya anak perawan, yang sudah punya anak yang perjaka, jenengan baru tahu rasanya. Di saat anak kita sudah nggak peduli dengan orang tuanya, anak kita sudah lebih peduli kepada Google, anak kita lebih peduli kepada Instagram, anak kita mengikuti YouTube, mengikuti Facebook. Kalau dipanggil orang tuanya nggak pernah mau dengar, baru kita nanti tahu rasa. Nanti kita akan nyesel. Ya Allah, gelone. Kenapa saya dulu waktu dia masih belum terkontaminasi ajaran-ajaran yang nggak benar, kenapa tidak saya kenalkan kepada habaib, tidak kenalkan kepada para kiai, tidak saya masukkan pondok pesantren, tidak saya berikan ajaran-ajaran yang ada di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru kita tahu. Makanya mumpung kita masih seperti ini, ingat bahwa saya Zainal Abidin Asgaf dulu pernah berusia muda seperti panjenengan. Saya pernah berusia 15 tahun, saya pernah berusia 20 tahun. Tapi sekarang anakku selimo, bojone sik siji lho, bojone siji. Ya? Anak saya udah 5. Di saat saya punya anak 5 ini saya baru berasa, ya Allah, kenapa dulu ketika saya mondok aku kabur ke pondok. Aku biyen di pondoknya karo aku kabur, mencolot suka begini. Tembok, loncat tembok saya. Saya dianggap maling karo wong biyen. Kenapa dulu ketika ayah saya mau berangkatkan saya ke Hadramut, ketika mau berangkatkan saya ke Tarim, kok ora situ mangkat, malah Hadramut pindah Pekalongan. Hadramut pindah nang Habib Lutfi bin Yahya, malah mondok nang kono malah. Wis mondok dikasih anaknya juga, masya Allah. Tapi ingat, yang bernasib seperti saya cuma satu ini doang. Kowe ra iso aja tiru aku. Terus mondok nang nggon gurune, terus dicupuk mantu, terus mimpin majelis selawat gini. Enggak bisa, enggak bisa. Cukup aku yang begitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi gitu, kita harus ingat bahwa kita nanti akan tua. Kita nanti bakal dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan amanat kepada kita. Anak ketika memberikan amanat kepada kita, anak itu dalam keadaan suci. Anak itu tidak ngerti maksiat. Anak itu tidak ngerti televisi. Anak itu tidak ngerti Facebook, nggak ngerti Instagram. Ketika dia dilahirkan ke muka bumi ini, dia sudah perjanjian dengan Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kembalikan lagi titipan dari Allah itu kepada Allah dalam keadaan ketika Allah menitipkan kepada kita. Jangan sampai ketika Allah menitipkan kepada kita dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kembali kepada Allah, kita kembalikan titipan kepada Allah, dia nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak kenal kepada Rasulullah, dia nggak kenal kepada keluarga Nabi, dia nggak kenal kepada ulama-ulamanya Nabi, sampai yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang tua itu kalau punya anak yang cantik, kalau punya anak yang ganteng bukan bangga-banggaan. Tapi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nanti dipinta pertanggungjawaban oleh Allah bukan masalah gelar sarjananya, SH-nya, S1, S2 enggak. Bagaimana cara anak kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau sebaliknya? Tanggung jawab ada di kita semua nanti. Kalau kita terlalu santai, anak kita nanti akan menghujat kita. Kalau kita terlalu membanggakan dia, nanti kita akan dikecewakan oleh anak-anak kita. Satu caranya, ajak dia untuk selalu berada di jalannya Rasulullah. Bikin dia agar mengidolakan Nabi Muhammad beserta keluarga Rasulullah. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, adibu auladakum ala thalasi hisalin, hubbi nabiikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatul Quran. Perintahnya Nabi, ajari anakmu tolong perkara. Yang pertama, harus cinta kepada Rasulullah. Caranya biar cinta sama Nabi Muhammad, kenalkan dulu kepada Nabi Muhammad. Sejarahnya Nabi Muhammad harus tahu, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad harus tahu, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad harus tahu. Apa yang dicintai oleh Rasul, apa yang tidak disukai oleh Rasul, ajarkan kepada anak kita agar cinta kepada Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad.
Kalau kita nggak ngajarkan itu sama anak kita, yang terjadi anak kita mencari idola selain Rasulullah. Bahaya. Kalau idolanya anak kita bukan Nabi Muhammad, kita bahaya. Yang kedua, perintahnya Rasul agar mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenalkan, setelah kita mengenalkan Nabi Muhammad, anak kita belajar menjalankan sunnah Nabi, qobliyah, ba'diyah mengikuti Nabi, sunnah Senin Kemis puasa mengikuti Nabi dengan cara apa? Cinta kepada Rasul. Yang kedua, ajarkan siapa keluarganya Nabi Muhammad, ajarkan agar mencintai khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mencintai Siti Fatimah Az-Zahra. Anak-anak kita yang perempuan agar mengidolakan Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Rasulullah. Bukan malah mencintai artis-artis Korea. Kowe padha wae. Wong saiki iki wong Cilacap iki nyuwun sewu, aku ora ngonek-ngonek ke wong Cilacap. Kadang yang ditiru Cristiano Ronaldo. Gaya rambut Cristiano Ronaldo ditiru. Nek melaku kaya Ronaldo. Mohon maaf, nek Ronaldo gaya itu pakai baju yang begini terus dia syuting di Instagram, 1 jam dia dapat duit 5 miliar. Dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube. Lah nek kowe entuk apa? Kowe kok aksi-aksi kok gaya-gayanan nang Instagram. Kowe ora bakal entuk pujian, malah dionekke karo kancamu. Malah dihina sama teman-teman gitu. Kalau Cristiano Ronaldo itu memang diciptakan sama Allah punya kelebihan. Wonge irunge mancung, awake putih, pinter main sepak bola, awaknya apa? Badannya bagus. Pakai baju model apa? Model apa wae pantas. Lah kowe nek arep tiru ki sing wajar-wajar wae. Tiru tanggamu ora apa-apa. Tiru Cristiano Ronaldo mlakune kok. Nek arep nendang mentang-mentang kok. Alah. Tiru Lionel Messi, tiru Cristiano Ronaldo ora pantes. Pemane wong kene pesek-pesek. Nek Ronaldo nganggo kacamata langsung ana sing nahan nang kene. Nek kowe serut. Saya tidak menghina, tapi begitulah kita orang Indonesia. Betul enggak? Makanya model yang pantas ditiru oleh siapapun, oleh kalangan apapun itu Rasulullah SAW. Orang cantik, orang ganteng, orang jelek, orang tinggi, orang pendek, orang hitam, orang putih, memakai pakaiannya Nabi Muhammad semuanya pantas. Shallu ala Nabi Muhammad. Pakai peci putih, pakai baju koko, atau pakai gamis dengan tujuan meniru Nabi Muhammad pantas. Walaupun jenengan, mohon maaf, orang ganteng, orang apa. Kalau saya memang ya sudah serba pantas gitu loh. Ojo mutah-mutah. Antem pisan. Maka kalau tiru gayanya Nabi Muhammad, memakai busana muslim, apapun profesimu, apapun kedudukanmu pantas semua. Ini yang di atas panggung, bajunya tidak ada yang sama, pecinya nggak ada yang sama, wajahnya nggak ada yang sama. Tapi pantes semua. Ini yang di atas panggung di bawah. Iki warna ngenes-ngenes kabeh ini gitu. Tim Az-Zahir iki ora ono sing seger wajahnya. Mbah kenapa? Apa gara-gara lama ndak ada jadwal atau gimana nanti? Orangnya kok ngenes-ngenes kabeh. Tenang. Selama Habibidin masih hidup tenang aja, jangan kuat. Ya, nanti makan di warung semua, bayar dewe-dewe. Ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lihat. Wajahnya nggak ada yang sama, ada yang putih, ada yang hitam, tapi pakai baju koko, pakai baju muslim, semuanya pantas. Tiru Rasulullah, yang paling pantas ditiru tuh hanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para habaib, para kiai kita tuh kenapa hidupnya di dunia dimuliakan oleh Allah? Karena tindak lakunya meniru caranya Nabi Muhammad SAW. Sudah meninggal ratusan tahun sampai detik ini dikenang namanya. Sampai sudah meninggal ratusan tahun sampai malam hari ini tetap diceritakan kebaikannya oleh orang. Kenapa? Karena selama hidup mengikuti Rasulullah SAW. Cinta kepada keluarga Nabi, jangan takut. Nyun sewu, saya bicara agak terang-terangan sedikit lah. Mau tersinggung mau apa silahkan, tapi saya nggak akan menyinggung orang. Sekarang ini kalau ada orang mencintai keluarga Nabi, mencintai menyebut nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain wedi. Kenapa? Takut dituduh Syiah.
Kayak saya qasidah madad ya maulana ya Husain, madad ya Bu Zainal Abidin. Oh, Habibudin Syiah. Habibudin Syiah. Muji, Sayyidina Husain ki simbahku. Aku putune muji simbahku kok sampean kok geger. Kenapa kalau ada muji keluarganya Nabi Muhammad kok dicurigai? Kenapa setiap kita memuji Siti Fatimah, setiap kita memuji Sayyidina Ali, memuji Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kok langsung dicap Syiah? Karena memang ini satu-satunya cara agar umat ini jauh dari keluarganya Nabi, agar orang-orang takut berbicara tentang riwayat keluarganya Nabi, agar orang-orang ini nggak berani cerita soal Sayyidina Husain. Kenapa? Dituduh Syiah. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam ini nggak kenal sama keluarga Nabi. Kenapa? Takut dituduh. Saya katakan bahwa saya keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah sejati, tapi saya mencintai Sayyidina Husain, saya mencintai Sayyidina Hasan, saya mencintai seluruh keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kalau dengan mencintai Ahlul Bait saya dianggap Rafidhi, saya akan mati dalam keadaan Rafidhi karena mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta, ayo pelajari anak-anak kita agar cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Kenapa sekarang kalau berbicara keluarganya Nabi kok dituduh yang enggak-enggak? Agar apa? Agar kita ini jauh dari keluarga Nabi. Sekarang banyak orang enggak kenal riwayatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq. Kenapa? Wedi. Saya akan bicara kepada orang-orang Nahdlatul Ulama yang ada di Cilacap ini. Ayo kita ceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad. Kita ceritakan kepada keluarga kita bagaimana akhlaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Agar apa? Agar anak kita mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW. Karena dengan itu insya Allah kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah dengan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillah, ojo tawa-tawa, udan mudun. Ya, turun hujan ya. Semoga air hujan yang turun ini pertanda acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebanyak air hujan yang diturunkan oleh Allah, sebanyak itu juga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap tetes air hujan yang mengenai tubuh kita kelak diganti menjadi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iku sing seneng karo Kanjeng Nabi wedi karo udan. Sing seneng selawatan wedi karo udan. Palsu berarti. Soalnya Habib ini tidak kena hujan jadi tidak minggir. Ayo kita selawatan lagi. Sallu ala Nabi Muhammad.